nggak sih bedanya pencatatan dan pembukuan? Kalau pencatatan berlaku bagi wajib pajak yang memilih untuk menggunakan NPPN, di mana perhitungan pajak berdasarkan pencatatan, penerimaan bruto selama 1 tahun, dan total peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Sedangkan pembukuan adalah proses pengumpulan datanya dilakukan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, lalu siapa aja sih yang wajib melakukan pembukuan dan siapa yang masih boleh melakukan pencatatan? Jadi, seluruh wajib pajak badan di Indonesia itu wajib menyelenggarakan pembukuan, yang dimana artinya mereka harus membuat laporan keuangan, begitupun dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Siapa aja mereka? Yaitu pengusaha, misalnya pembisnis, dokter, notaris, dan sebagainya. Sementara yang masih diperbolehkan ataupun yang wajib melakukan pencatatan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, dan juga wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan ketentuan yang diperbolehkan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Lalu, bagaimana ketentuan terkait perubahan metode pembukuan tahun buku menurut ketentuan perpajakan, termasuk syarat, waktu pengajuan, serta dampaknya terhadap prinsip taat asas dalam pembukuan? Jadi, perubahan terhadap metode pembukuan tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, yang dimana pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya metode kas atau akrual, metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penelitian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, yang dimana perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya, atau perubahan menggunakan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya, dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Nah, kalau output dari pembukuan dan pencatatan itu sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Nah, dengan demikian pembukuan akan diakhiri dengan proses menyusun laporan keuangan, yaitu berupa neraca laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.